Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Tema kita kali ini Scorpio adalah dimana petunjuk dari semesta agar hidupmu lebih baik ke depannya. Lakukan hal ini agar kamu tidak menyesal di hari nanti. Kira-kira bagaimana petunjuk apa dan pesan semesta untukmu? Nanti kita lihat ya, sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, Scorpio, berikan energimu, sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Scorpio. Dan maaf agak sedikit berisik, anak saya lagi bermain, ya maaf kalau suaranya terdengar di dalam video, dan semoga kalian tetap bisa mendengarkan suara saya dengan baik. Oke, Scorpio. Oke, kita lihat Scorpio. Di sini ada Emperor. Kamu harus bisa meredamkan emosimu, Scorpio. Ya, mungkin ada yang suara-suara tidak benar terhadapmu, menuduhmu ini itu ya ke depannya, ataupun kalau sudah terjadi kamu lebih ikhlas aja. Jangan terpancing emosi, jangan pernah marah, dendam ya, biarkan aja, biarkan semesta yang akan menegur mereka. Kalau memang ini benar, rubah dirimu, introspeksi diri. Kalau tidak benar, ya tidak usah digubris. Ya. Tunjukkan bahwa kamu orang bisa mengontrol emosi, jangan sampai kamu emosi. Terkadang kamu emosi langsung ngerocot juga. Akhirnya bukan menyelesaikan tetapi menambah. Ini mungkin dengan pasangan juga. Terkadang kamu tidak menyelesaikan masalah, malah menambah karena kamu diam atau kamu pergi. Ini contoh ya, kamu bisa menyesuaikan ataupun energinya bisa terbolak-terbalik. Kalau seandainya pasanganmu yang kekanak-kanakan, ya kamu harus bisa lebih dengan tenang ya, kepala dingin untuk bisa berdiskusi. Ya, harus bisa komunikasi dengan ya musyawarah yang baik ya, karena saya lihat di sini keras sama keras ya, ataupun dengan entah dengan pasangan, entah dengan sahabat atau pimpinan kantor ya, ada perdebatan di sini ya, kamu harus bisa lebih santun aja ya, dan kontrol emosi kamu. Saya lihat di sini memang ada yang mau memancing emosi kamu ya, jangan terpancing. Jangan kamu masuk jebakannya. Contohnya, dia marah-marah ya, seakan-akan kamu itu orangnya temperamen. Jadi dia, oh tuh kan dia temperamen kan, tuh lihat. Makanya kemarin dia bikin saya kayak gitu. Membenarkan apa yang dia katakan. Jangan sampai kamu terpancing emosi. Ya. Terkadang kamu terpancing emosi, akhirnya kata-kata kamu keluar juga nggak beres, nggak bagus. Ya, hati-hati. Oke, di sini ada Three of Pentacles ya, mungkin ada hubungan triparty atau tergoda atau menggoda, nih hati-hati. Ya, yang akan menghancurkanmu, entah kamu tergoda dengan istri orang, suami orang, atau menggoda suami orang, istri orang, ataupun malah kamu yang tergoda padahal kamu sudah mempunyai pasangan. Ini hati-hati. Karena saya lihat di sini akan ada kehancuran dalam hubungan. Ya, ini hati-hati. Ataupun ribut-ribut yang makanya triparty akhirnya ada masalah ribut ini. Jadi jangan sampai kamu tergoda atau malah kamu menggoda. Nah, ini hati-hati. Ke depan saya lihat di sini ada ketidaksetiaan. Jadi semesta mau sampaikan kepadamu bisa mengontrol emosimu, emosi dalam hal apapun, terutama nafsu ingin memiliki, entah memiliki barang atau memiliki seseorang.
Karena ada beberapa juga kamu mempunyai HP baru, dia punya HP baru, kamu ingin punya HP baru, dia punya mobil baru, kamu juga ingin punya mobil baru, apalagi si A, si B, si C yang gemoy-gemoy, yang unyu-unyu, kamu juga ingin memilikinya. Ini contoh ya. Wih, dia ganteng. Saya WA, goda-goda. Padahal cuma mau berteman aja, goda-goda, tapi ujung-ujungnya kecantol juga. Jangan pernah bermain api kalau kamu tidak mau terbakar. Atau jangan mempermainkan hati kalau tidak kamu tersakiti nanti. Ya, entah kamu menyakiti atau entah kamu tersakiti. Apalagi lebih parahnya kalau kamu menyakiti, ada yang tersakiti dari ulah kalian. Yaitu entah pasanganmu atau entah pasangannya. Ya, lebih bijaksana untuk bertindak, bersikap, berucap juga. Ya. Ini banyak godaan ya. Apalagi bicara tentang hubungan. Di 2024 ini kamu harus bisa lebih up untuk dirimu, untuk bisa mengontrol emosimu, untuk bisa mengontrol keinginanmu. Ya, jangan keinginan yang mengontrol kamu. Datang, oke, saya terima-terima aja. No, kamu harus berpikir. Ya, kalau saya sudah mempunyai pasangan, saya harus menjaga pasangan saya. Kalaupun seandainya kamu diduakan, ya, maaf berisik. Waduh, anak saya berteriak ya, dia lagi rewel. Maaf ya, suaranya terdengar dalam video, maaf. Jadi seperti gitu, jangan sampai kamu menyakiti atau malah kamu tersakiti. Karena ada beberapa juga yang memilih pergi, entah kamu juga ya, kalaupun ini sudah terjadi, ada yang memilih pergi karena sudah tidak mau disakiti lagi, ataupun merasa bahwa saya tidak diinginkan, saya pergi. Walaupun mungkin rasa cintanya besar terhadapmu. Ataupun mungkin kalau sudah terjadi, mungkin ini di dirimu, yang mana kamu rasa cintanya besar kepadanya, tetapi seolah-olah kamu tidak diinginkan olehnya, sehingga kamu mundur, dan ya, kamu pergi meninggalkannya. Seolah-olah kamu yang pergi meninggalkannya, tetapi sebenarnya ya kamu juga sakit, karena tindakanmu meninggalkannya. Ya, tetapi ya mungkin itu yang terbaik menurut kamu. Ataupun dia, ini energinya bisa terbolak-terbalik ya. Jangan sampai bermain api. Ya, kalaupun mungkin pasanganmu sudah bermain api, biarkan aja. Ya, berarti itu bukti bahwa pasanganmu tidak setia. Dia orang tidak baik untukmu. Semesta memberikan membuka topengnya untukmu. Ya, tetapi kalau seandainya ini belum terjadi, sayangilah dia supaya dia merasa diinginkan, kehadirannya serasa ada untukmu, dan ya kamu menginginkan dirinya. Kalau kamu cuek, ya terkadang kamu tuh sibuk sendiri ya dengan HP, dengan kerjaanmu, jadi dia merasa sepi, merasa tidak diinginkan. Ujung-ujungnya mungkin dia pergi dengan sahabatnya, kamu marah, padahal kamu cuekin dia pada saat bersama. Nah, ini harus bisa lebih peka terhadap perasaan pasangan. Jangan sampai sudah selingkuh, akhirnya ribut, marah-marah, kecewa. Sebelum itu terjadi, rubahlah karaktermu ya. Di sini ada Six of Swords ya. Saya lihat di sini ya ada beberapa yang akan mungkin kondisinya kalau dibilang tidak ingin kamu maju ya. Ataupun mungkin di sini ada ya usir-mengusir, ada menfitnah. Ya, sama seperti tadi, nggak usah kamu terlalu pusingkan. Kalau memang circle itu toksik, kamu harus bisa menjauh dari circle itu. Ya, karena ada yang tidak suka dengan kamu, akhirnya menfitnah, mengusik kebahagiaan kamu, ya, cerita-cerita kejelekan kamu, aib-aib kamu, akhirnya kamu pergi. Ini di sini ada pergi ya. Entah dia yang pergi, entah kamu yang pergi. Tapi memang saya lihat di sini ada perpisahan. Ya, sebelum itu terjadi, ya, kalau kamu tahu bahwa orang toksik, ya kamu yang pergi. Kamu tidak bisa bilang dia akan harus berubah demi kamu, no. Ya, biarkan dia dengan hidupnya. Ya, kamu yang harus bisa lebih menyayangi dirimu. Terkadang kamu itu berkorban untuk orang lain, yang mana orang lain tidak mengerti akan perasaanmu. Kamu terluka. Apalagi dibicara di sini mungkin ya, tidak dinafkahi, pergi main perempuan atau selingkuh dengan cowok, ya, ataupun mungkin kondisinya hubungan digantung, nggak nikah-nikah, padahal sudah minta ini minta itu. Ya, ini kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Kalau memang orang itu tidak bertanggung jawab, pergilah sebelum kamu direnggut semua sumber dayamu, terutama keuangan. Ya, karena orang yang baik sama kamu, pasti dia tidak akan menyia-nyiakan kamu, pasti dia akan menjagamu, merawatmu.
Ya, kalau kamu sudah tahu bahwa orang itu egois, ya berarti dia hanya mau memanfaatkan apa yang kamu punya. Pada saat nanti suatu saat nanti kamu tidak mempunyai apa-apa, dia akan pergi juga. Jadi ngapain kamu mau bertahan dengan orang yang ujung-ujungnya akan menyanyiakan kamu. Ya. Ini ada saya lihat di sini pacarnya ya, jadi introspeksi diri kamu, circle kamu, cari circle yang tepat. Ya, begitupun dengan hubungan. Bahagiakanlah orang-orang yang memang membutuhkan kamu, yang menyayangi kamu. Kalau orang-orang yang tidak membahagiakan kamu, hanya mempersulit kamu, ya ngapain dekat-dekat. Sangat disayangkan kalau hidup ini dipakai untuk tidak berbahagia. Seperti gitu ya, jadi introspeksi dirimu ya, circle juga tuh menentukan, jaga emosimu, jaga ucapan, tindakan juga. Oke, berikutnya ada Ten of Wands. Wah, di sini saya lihat ya, ke depan akan jauh lebih baik, akan dapat pertolongan. Kamu ada positif, ada negatifnya. Dimana positifnya, apa yang kamu inginkan akan bisa terwujud. Kamu akan bisa mendapatkan bantuan-bantuan ya dari tangan-tangan tak kentara, tangan-tangan tak terduga dari semesta. Ya, fokus pada pencapaianmu, kerja keras, mandiri, jangan mau disuap atau ditopang sana sini ya. Harus bisa mandiri di kedua kakimu ya. Tanpa ada bantuan kamu harus mampu. Saya lihat di sini kalau di tahun 2024 kamu action pasti ada hasilnya pun nampak, dan banyak kemudahan-kemudahan yang akan semesta berikan kepadamu. Jadi banyak action, selama itu baik, selama itu menyenangkan, kerjakanlah. Ingat ya, di 2024 ini Scorpio akan jauh lebih up ya, terutama dalam hal karir ya, berpotensi juga ke keuangan. Makanya tadi saya bilang jangan sampai gaya hidup kamu punya duit, gaya hidupnya tinggi juga, terus tabungannya kapan ya. Nah itu jangan gengsi dalam kerjaan, ini bicara karir ya. Selama kamu tidak gengsi ya, kamu akan diberkati. Kamu kerja apa aja pasti ada hasil ya, dampaknya semoga ke keuangan yang lebih dibandingkan tahun kemarin. Tetap berusaha, tetap semangat, jangan pantang menyerah. Ada orang cibir sana cibir sini, biarkan ya. Ingat, yang bisa membuatmu kaya adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu sendiri, bukan orang lain ya. Jadi harus bisa kuat secara fisik dan mental untuk bisa membangun karirmu, untuk bisa up, supaya hidupmu masa depan lebih baik ya. Jangan ada gengsi-gengsi. Ngapain mau bicara gengsi-gengsi? Orang kaya aja masih mencari, masa kalian yang biasa-biasa aja rebahan ya. Apalagi semesta sudah mendukung di tahun 2024, apa yang kamu kerjakan pasti dipermudah. Malah nggak mau mengambil kesempatan itu, sangat disayangkan ya. Nah ini saya lihat di sini apa yang kamu cita-citakan bisa terwujud. Contohnya kamu jadi konten kreator kamu bisa menjadi konten kreator yang sukses. Walaupun mungkin tidak terkenal, tetapi setidaknya hasilnya ada dari konten kreator. Ya mungkin kamu tidak terkenal seperti artis ya, tapi setidaknya hasilnya ada. Ataupun mungkin kondisinya kamu jadi penjual online, jualanmu laris, kamu punya orderan banyak, ya pokoknya intinya lebih sibuk dibandingkan tahun lalu ya. Jadi siapkan fisik dan mentalmu sebaik mungkin, karena itu yang akan menunjang kamu untuk bisa menjadi pribadi yang baik, pribadi yang gembira, pribadi yang sukses di hari esok. Jadi tetaplah ada di kakimu sendiri ya, jangan ada topangan. Berdirilah di kakimu sendiri supaya hidupmu jauh lebih baik. Jangan kamu digeser sana geser ke sini tanpa arah. Ujung-ujungnya kamu digeser orang toksik lagi, hidupmu malah mundur ke belakang ya. Jadi jangan menyanyiakan kesempatan yang semesta sudah berikan untukmu. Lakukan yang terbaik untuk dirimu dan masa depanmu. Oke, berikutnya yang terakhir, apa yang ingin semesta kasih petunjuk ke kamu, Dad ya. Jadi sayangilah orang-orang yang ada bersamamu saat ini. Terkadang kamu menyayangi atau mencari orang-orang yang di luar sana, sedangkan di depan matamu kamu nggak peduli ya. Jadi selama mereka masih ada, kita nggak tahu jodoh kita kapan, entah dengan orang tua, pasangan, anak, saudara, ataupun siapapun. Jodoh ini ya ada dua, entah dia pergi keluar kota, keluar negeri, atau berpisah sementara, ataukah berpisah selamanya. Jadi selama mereka masih ada, bahagiakan mereka, sayangi mereka, jangan pernah menyanyiakan mereka atau membuat mereka sedih ya. Selalu berikan yang terbaik untuk mereka, sayangi ya, jangan sampai menyesal. Kalau suatu saat nanti mereka berpisah, kamu sudah tidak menyesal ya, karena kamu sudah memberikan yang terbaik untuk mereka.
Nah itu ya, jadi saya lihat di sini mungkin kamu ribut-ribut dengan pasanganmu, cemburu, apalagi tadi saya bilang ya, ada tergoda-menggoda, ini hati-hati. Ya, karena berpotensi kepada perpisahan, kan tadi saya bilang. Nah ini, berpisah ini dua. Berpisah dipanggil Tuhan, berpisah karena tidak baku cocok. Akhirnya pisah cerai, atau ya putus. Jadi sayangilah orang-orang yang ada di sekeliling kamu, entah ayahmu, ibumu, anakmu. Saya lihat juga anakmu ini kurang kasih sayang dari dirimu, kamu bentak-bentak dia, kasihan. Ataupun mungkin kamu diamin dia, lebih fokus pada HP-mu, ya padahal dia butuh kasih sayang, pertumbuhan dia, ya jangan sampai ada trauma, luka batin untuk dia di hari depan. Ya, berikan dia kasih sayang yang cukup. Jangan kamu sudah emosi di kantor, akhirnya ribut di rumah, anak dan istri atau anak dan suami yang kena ribut-ribut dari kamu, atau malah kamu diamin mereka, ya nggak ada waktu untuk menemani mereka bermain, seperti gitu ya. Jadi fokus pada kebahagiaan. Jadi seperti gitu, bahagiakan dirimu, sayangi dirimu, cintai dirimu, dan sayangi orang-orang yang memang sayang kepadamu, mencintaimu, dan lebih mengontrol emosi, dan harus bisa juga mengontrol ego ya, supaya hidupmu jauh lebih baik. Tidak usah mendengarkan suara sumbang ya, raihlah hidupmu, raihlah cita-citamu, ingat keberuntungan selalu ada untukmu di hari esok ya, jangan menyanyiakan kesempatan itu. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu Scorpio, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.